wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus. Perkenalkan, nama saya Septi Karniawati, NIM 2019-03190, akan menyampaikan PTT Teori Belajar Jean Piaget untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan IPA Sekolah Dasar, dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Menurut Jean Piaget, tujuan utama pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulangi apa yang telah dilakukan oleh generasi lain. Konsep teori belajar Jean Piaget dibagi menjadi 6. 1. Intelijensi. 2. Organisasi. 3. Skema. 4. Asimilasi. 5. Akomodasi. 6. Ekuilibrasi. Teori perkembangan kognitif yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi adalah suatu bentuk ekuilibrium ke arah mana semua struktur yang menghasilkan persepsi, kebiasaan, mekanisme sensiomotor diarahkan. 2. Organisasi. Organisasi adalah suatu tendensi yang umum untuk semua bentuk kehidupan guna mengintegrasikan struktur, baik yang psikis ataupun fisiologis, dalam suatu sistem yang lebih tinggi. 3. Skema. Skema adalah suatu struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Teori perkembangan kognitif yang keempat yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. 5. Akomodasi. Akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru. 6. Ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Teori tahapan kognitif Piaget yaitu penekanannya pada proses mental, mengambil sudut pandang organismik, perkembangan kognitif sebagai hasil upaya anak-anak untuk memahami dan bertindak di dunia mereka, dan setiap tahapan muncul melalui 3 proses yang saling terkait, yaitu organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Tahapan perkembangan teori Jean Piaget yaitu sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Tahap perkembangan kognitif Jean Piaget yang pertama yaitu tahap sensorimotor atau sensorimotor stage terjadi pada bayi yang baru lahir sampai usia hingga 2 tahun. Tahap pra-operasional, pre-operational stage terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret, concrete operational stage berlangsung pada anak usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap operasional formal, formal operational stage terlihat pada anak usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahapan sensorimotor yaitu usia 0 sampai 2 tahun, anak-anak mempunyai karakteristik mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik, dengan kemampuan bahasa muncul setelah beberapa bulan. Dalam tahap pre-operasional, pada saat usia 2 sampai 7 tahun, anak-anak mempunyai karakteristik egosentris, meningkatnya aktivitas simbolik, dan mulai representasi. Dengan kemampuan bahasa, egocentric speech, dan sosialisasi speech. Pada tahap konkret operasional, yaitu usia 7 sampai 12 tahun, anak-anak mempunyai karakteristik reversibility, conservation, seriation, dan classification
Dengan kemampuan bahasa, anak-anak mulai memahami bahasa verbal dan memahami hal-hal yang konkret. Tahapan formal operasional yaitu usia 12 tahun ke atas, anak-anak mampu berpikir abstrak dan logis, mampu self-reflection, mampu membayangkan peran-peran orang dewasa dan menyadari perhatian kepentingan masyarakat. Dengan kemampuan bahasa, bahasanya lebih berkembang dan dapat mengekspresikan ide-ide dalam bahasa. Langkah-langkah pembelajaran Jean Piaget. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi pelajaran. 3. Menentukan topik yang akan dipelajari. 4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan topik, misalnya memecahkan masalah, simulasi, diskusi, eksperimen. 5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merancang kreativitas dan cara berpikir siswa. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Penerapan teori Jean Piaget dalam pembelajaran IPA sekolah dasar yaitu pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumahku, dengan pembelajaran pertama yaitu kapilaritas batang. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Dan kompetensi dasar 4.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Melalui percobaan kapilaritas batang, siswa dapat menunjukkan fungsi batang dalam pengangkutan air. Kegiatan pembelajaran. Praktikum teori belajar Piaget yaitu ciri khusus tubuh tumbuhan dan fungsinya melalui percobaan kapilaritas batang. Dengan nama percobaan kapilaritas batang dan tujuan percobaan yaitu menunjukkan fungsi batang dalam pengangkutan air. Hasil pengamatan. Hasil percobaan kapilaritas batang menunjukkan bahwa tanaman membutuhkan air untuk mempertahankan hidupnya. Dan tanaman mengambil air yang diserap dari akar melalui kapiler. Kapiler dalam hal ini dapat berfungsi seperti sedotan, dan pewarna makanan akan membantu kita untuk melihat proses penyerapan air dari bawah ke atas, yaitu daun. Hasil pembelajaran teori Jean Piaget. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Itu menunjukkan fungsi batang dalam pengangkutan air. 2. Memilih materi pelajaran. Materi yang kita ambil adalah bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. 3. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif, yaitu kapilaritas batang. 4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, yaitu percobaan kapilaritas batang. 5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Tanaman membutuhkan air untuk mempertahankan hidupnya. Dan tanaman mengambil air yang diserap dari akar melalui kapiler. Kapiler ini berfungsi seperti sedotan. Dan pewarna makanan akan membantu kita untuk melihat proses penyerapan air dari bawah ke atas, yaitu daun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.